Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Elsinta TV? Bertemu lagi bersama saya Citra Nasution dalam acara Aura Sehat. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Ada Bapak Ustadz Azib Susianto dan juga ada Umi Retno. Dan beliau ini atau juga Pak Ustadz yang biasa disapa oleh Bapak Azib Susianto ini merupakan Grandmaster ODT dan juga spesialis girl therapy, yaitu Umi Retnonya sendiri. Langsung saja kita berbincang-bincang mengenai tema kita pada hari ini adalah ODT, efektif untuk pengobatan jantung dan juga ginjal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi, sehat Umi? Alhamdulillah. Semakin cantik. Alhamdulillah. Berkat ODT. Oke, hari ini kita tidak membahas tentang kecantikan, tapi kita membahas tentang ODT efektif untuk penyakit jantung dan juga penyakit ginjal. Betul. Bagaimana sih pengaruhnya, Pak Ustadz? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pemirsa Elsinta TV yang dimuliakan Allah, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal ainil faizin. Taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesalahan selama kemarin kita bersua. Dan alhamdulillah kita kembali kepada Fitri. Baik, pemirsa Elsinta TV yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita bicara tentang ODT atau oksidanis terapi efektif untuk menanggulangi gangguan jantung dan ginjal. Nah, kenapa kita bicara begini? Nah, karena biasanya para penderita ginjal ataupun jantung Ramadan mungkin safety gitu ya, karena dia menahan. Tapi begitu datang Syawal, di setelah Lebaran selesai, ya Lebaran halal bihalal di mana-mana, makan enak terus, maka biasanya kumat. Gitu. Kenapa? Karena tentunya ketika kita makan enak, ini kan ada sumber-sumber enak yang kadang itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Betul. Dan bisa membuat kental darah segala macam, sehingga orang yang punya gangguan jantung ataupun ginjal ya lumayan. Akhirnya meningkat penyakitnya itu dia. Ya, maka dengan ODT ini insya Allah akan bisa tereduksi. Bahkan orang yang sudah harus pasang ring, harus bypass itu pun insya Allah dengan terapi ODT ini ya, akan efektif. Kenapa? Karena sumber yang menekan pembuluh darah, saproninnya, ya, mungkin lemak di pembuluh darah kapillary jantung itu mengumpul, itu bisa di-drainage dari permukaan. Sehingga dengan di ODT ini adalah kita mencari sourcesnya, sumber perkaranya. Dicari akarnya. Akar masalah yang membuat jantung tersebut menyempit sehingga terjadi ngap, bahkan bisa blackout. Pingsan dan segala macam. Kalau konvensional itu kan akibatnya. Akibatnya ya pertama di balon, kemudian dipasang ring. Kemudian kalau sudah tidak mungkin dipasang ring, maka ya di bypass. Itu tentunya dengan budget yang sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi ketika orang tidak punya tabungan ataupun ya kadang asuransi pun nggak mengcover karena mahalnya. Nah, dengan adanya hijamah yang kita upgrade dengan konsep ODT ini adalah maka sudah berkah. Karena secara fakta dan goalnya sama, sembuh. Pengobatan ini ada proses healing, kesembuhan. Karena apa? Sourcesnya tadi diambil. Jadi jangan khawatir, jangan hopeless, jangan takut, jangan nervous ketika divonis, oh ini ada jantung koroner. Tenang saja. Masih ada solusi. Ada solusi yang efektif, efisien, low cost dan safety. Cepat, tepat, murah, aman. Aman, itu sekali. Nah, kita membahas penyakit jantung, penyakit ginjal, dan juga tadi Pak Ustadz juga bilang yang diambil adalah sumber akarnya. Sebenarnya ODT ini bagaimana sih Pak Ustadz cara kerjanya? Ya. ODT sering saya sampaikan ini muncul diilhami oleh hadis Rasulullah SAW tentang al-hijamah, yang mana Rasulullah sebagai panutan kita itu memberikan sebuah hadisnya yang mengatakan bahwa al-hijamatu dawaun likulidain ila samal maut, hisapan kaping menyembuhkan semua penyakit kecuali itu dan mati. Dari sinilah awal pijakan kita berbuat, bekerja, kemudian mengeksplorasi apa sih sebenarnya substansi yang dihisap. Kok Rasul menjamin menyembuhkan semua penyakit kecuali itu dan mati. Nah, setelah kita menelaah lebih dalam dan mencari apa sih the miracle of hijamah ini, sehingga Rasulullah menjamin seperti itu, ternyata adalah substansinya oksidan. Nah, oksidan itu sendiri adalah terbentuk dari asupan makan, minum ataupun udara yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Maka ketika dia menggumpal, dia akan
menjadi troublemaker human health, ya, kesehatan manusia. Nah, dan ini sama dengan paradigma kedokteran modern saat ini. Cuma kalau kedokteran modern hanya konsentrasi di antioksidan. Antioksidannya. Bukan oksidan itu sendiri. Sehingga sering saya katakan sekarang ini ketika ada kemasan atau sebuah pack itu dikatakan oh ini great, ini good, bagus, berkelas. Kenapa? Mengandung antioksidan. Nah, cara kita Rasulullah SAW mengajarkan pada kita oksidan itu sendiri yang di drainage, dikeluarkan. Yang dikeluarkan justru oksidannya. Sumbernya tidak hanya sekedar dikasih senyawa antioksidan. Itulah asas daripada tindakan ODT tadi, oxidan-drive therapy. Maka kita sederhanakan istilah dengan ODT, bahkan kita patenkan sudah di dipatenkan Kemenkumham gitu ya. Sampai Bahkan terakhir kita presentasikan di acara konferensi internasional cupping terapi di Istanbul tahun 2012 kemarin ya. Nah, akhirnya dunia internasional pun mengakui ODT ini. Bahkan pendidikan pun didatangi oleh juga orang-orang dari luar negeri. Bagaimana di buku yang nanti kan kita sedikit bicara pun ada peserta-peserta dari luar negeri yang ikut mentelaah dan mulazamah belajar tentang apa sih ODT itu. Nah, kita akan lanjutkan lagi Ustadz berbicara tentang apa itu ODT dan juga kita akan membahas buku yang Ustadz baru keluarkan ini Ustadz ya. Dan juga pemirsa Anda bisa menyaksikan VT yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Elsinta TV. ODT adalah singkatan dari oxidan-drive therapy. ODT muncul diilhami oleh hadis Nabi tentang al-hijamah yang mengatakan al-hijamah itu dawa'un likullidain nasal maut. Hisapan menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Substansi hijamah adalah oksidan yang dihisap bukan darah. ODT adalah mengambil sources atau sumber perkara dari penyakit. Oksidan muncul dari timbunan makanan, asupan makanan yang tidak bisa diurai oleh tubuh seperti obat-obat chemical, obat-obat zat pewarna dan lain-lain. Sehingga ketika ini tertimbun maka menjadi oksidan. Kalau terkumpul di suatu tempat maka jadi penyakit. Spot adalah singkatan dari spiritual abuse touch treatment. Ada nilai spiritual jelas hanya dengan dipegang untuk mengusir jin yang bersemayam di pembuluh darah. Kita touch pembuluh darahnya ini dengan niat mengusir maka jin kabur, penyakit sembuh. Ini adalah efektif, efisien, low cost, dan safety. Cepat, tepat, aman, dan murah. Hasilnya luar biasa. Pertama-tama itu saya didiagnosa terkena tumor otak, kemudian juga rambut saya rontok ya, banyak sekali karena adanya tumor itu. Itu keluhan saya. Saya di-spot oleh Ustadz, seharusnya malam itu saya masuk ICU. Setelah di-spot, ternyata saya boleh pulang keesokan harinya. Kemudian setelah pulang, saya menjalani terapi ODT ini. Dan 2 kali terapi, alhamdulillah keluhan saya sudah tidak ada, rambut saya sudah tidak rontok lagi, dan kemudian juga tumor saya menipis menghilang akhirnya. Saya menderita sakit tipes disertai dengan sakit mah. Akhirnya saya kesini dibawa oleh ibu saya. Jadi waktu itu saya langsung di cup di daerah sekitar perut dan belakang punggung. Dan waktu itu pada saat di cup itu pun saya sudah merasakan ada reaksi yang besar. Dalam artian saya merasa lebih enteng, lebih ringan, dan saya merasa lebih kuat. Alhamdulillah dengan ODT saya bisa sembuh total. Ya, itu dia VT dari Ustadz Azib, dan Anda semakin mengetahui apa itu ODT dan bagaimana ODT ini bisa membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit Anda. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Ustadz dan juga Umi Retno. Umi, tadi saya membahas sedikit dari VT, ada pasien perempuan. Ya kan, terkadang kita perempuan suka malu gitu kan, Ustadz, mungkin kalau diperiksa oleh Ustadz gitu kan. Apakah di sini peran Umi untuk pasien-pasien perempuan-perempuan yang datang ke Umi? Iya, awal memang saya tadinya membantuin Ustadz gitu ya. Ya dengan berdasarkan waktu, lama-lama ya semakin ilmu itu diasah, insya Allah, Allah pun kasih gitu. Nah, lama-lama ada juga confidence ya. Percaya diri. Iya, percaya diri. Oh ternyata ketika kita ajak bicara pun, itu pun sudah membantu satu terapi. Mengeluarkan masalah. Jadi mereka yang kadang tidak bisa bicara pun, dia hanya bisa menatap, cuman di tenggorokan gitu rasanya ya. Nah itu ada keinginan saya untuk sebisa mungkin dia masuk di terapi ODT ini, ada satu ya rasa yang berbeda ketika keluar dari sini. Betul. Jadi belum sempat di terapi pun ketika sudah bicara, dia bisa nyaman, alhamdulillah itu sudah membantu.